Saya di sini akan menjelaskan mengenai percobaan pada hubungan arus dan tegangan dalam hukum Ohm. Pertama-tama, yang kita perlukan adalah arus DC. Kita cari arus DC, lalu kita letakkan di sebelah sini. Yang kedua, kita memerlukan multimeter. Kita letakkan di sebelah sini. Dan yang terakhir, kita memerlukan resistor. Resistor kita taruh di sini. Untuk mempermudah menghubungkan antar komponen, resistor ini kita ubah posisinya dengan cara CTRL plus R seperti ini. Nah, jika sudah, kita hubungkan antar komponen. Lalu dari kutub negatif, kita hubungkan lagi ke resistor. Dari resistor kita hubungkan lagi ke DC power kutub negatif. Jangan lupa ditambahkan ground. Kalau misalnya nggak ditambahin ground, nanti dia nggak akan bisa ke running. Kita harus sebelah sini aja. Oke. Sesuai dengan data pengamatan pada tabel 1, kita akan mencoba dengan resistor sebesar 420 ohm. Kita ganti dulu dengan cara klik 2 kali 420 ohm. Dan kita akan menggunakan volt 1 sampai 10. Jadi kita akan coba satu-satu sesuai dengan pada tabel pengamatan. Ini kita ganti dengan klik 2 kali menjadi 1 ohm. Setelah semuanya sudah diganti, lalu kita running. Cara pengecekannya gampang, tinggal kalian klik aja 2 kali di multimeternya. Nah, karena kita memakai ampere, jadi kita ganti ke ampere. Hasilnya 2381 miliampere. Ini untuk yang 1 volt. Oke, kita ganti. Kita stop dulu runningnya. Kita ganti voltnya jadi 2 volt. Setelah itu kita running lagi. Kita cek lagi di multimeternya. Dan keluar hasilnya 4762 miliampere. Setelah itu kita cek lagi. Yang selanjutnya kita ganti ke 3 volt. Kita running lagi. Lalu kita klik 2 kali multimeternya dan keluar hasilnya 7143 miliampere. Oke, kita stop runningnya, kita lanjutin lagi. Percobaan ini sampai 10 volt. Kita running. Kita cek di multimeter, hasilnya 9524 miliampere. Kita stop running. Kita ganti ke 5 volt. Kita oke. Kita running lagi. Kita cek di multimeter dan hasilnya 11.905 miliampere. Ganti lagi ke 6 volt. Kita run. Kita cek. Hasilnya 4.286 miliampere. Kita stop running. Kita ganti lagi ke 7 volt. Kita run. Dan kita cek lagi di multimeter. Hasilnya 16.667 miliampere. Kita ganti ke 8 volt. Nah, diingetin lagi ya, kalau misalnya mau ganti tegangan, itu harus di stop dulu runningnya. Kalau misalnya nggak di stop, dia nggak akan bisa. Jadi nanti keluarnya kayak gini, dia nggak akan bisa kebaca. Kita stop dulu runningnya. Udah diganti ke 8 volt, kita run. Kita cek. Hasilnya 19.048 miliampere.
kita stop, kita lanjut ke 9 volt. Klik OK. Kita run. Kita cek. Hasilnya 21.429 mA. Yang terakhir di 10 volt. Kita run. Kita cek. Hasilnya 2381 mA. Oke, kita lanjut ke tabel yang kedua. Oke, di tabel yang kedua ini kita akan menggunakan hambatan 530 ohm. Kita ganti di sini 530 ohm. Dan seperti biasa kita akan mencoba dari 1 sampai 10. Volt 1 sampai 10. Kita coba dari 1. Oke. Setelah itu kita run. Kita lihat hasilnya di sini. Hasilnya 1887 mA. Kita stop running. Kita ganti lagi ke 2 volt. Kita klik OK. Kita run. Hasilnya 3774 mA. Oke, habis itu kita ganti lagi ke 3 volt. 3 volt. 3 volt. Terus kita running. Kita cek lagi. 566 mA. Terus kita stop, kita ganti ke 4 volt. Ke 4 volt. Kita running lagi. Kita cek. 7547. 547 mA. Lalu kita ganti ke 5 volt. 5 volt. Oke, kita run lagi. Kita cek. Hasilnya 9434 mA. Kita stop, kita ganti ke 6 volt. Kita run, kita cek. 11.321. Kita stop runningnya. Kita ganti ke 7 volt. Kita run, kita lihat hasilnya 13.208 mA. Lalu kita stop, kita ganti ke 8 volt. Kita run. Kita cek di sini hasilnya 15.094 mA. Kita ganti ke 9 volt. 9 volt, kita cek di sini. Hasilnya 16.981 mA. Kita cek lagi ke yang terakhir di 10 volt. Oke, kita run. Kita cek di sini. Hasilnya 18.868 mA. Oke, sudah, kita stop runningnya. Oke, kesimpulan dari percobaan ini adalah terbukti tegangan naik, hambatan tetap, arusnya pun naik karena tegangan berbanding lurus dengan arus. Di sini saya akan menjelaskan mengenai percobaan kedua, yaitu hukum Kirchhoff untuk arus. Pada rangkaian ini terdapat 3 resistor. Resistor pertama sebesar 420 ohm, resistor 2 sebesar 530 ohm,
dan resistor ketiga sebesar 680 ohm. Lalu kita buat rangkaiannya. Yang pertama kita menggunakan DC power dengan sumber tegangan yaitu sebesar 5 volt. Lalu kita menggunakan resistor. Ini adalah R1. R1 adalah sebesar 420 ohm. Lalu di sini kita menggunakan multimeter. Ini adalah multimeter 1. Lalu kita klik untuk multimeter 2. Kita dapat mengubah posisinya menggunakan Ctrl R. Di sini kita atur ya. Lalu resistor yang ketiga, lalu kita masukkan resistor kedua. Kita ubah letaknya menggunakan Ctrl R. Begitupun dengan resistor ketiga. Di sini kita ubah terlebih dahulu R2 sebesar 530 ohm dan R3 sebesar 680 ohm. Lalu dari sumber tegangan positif kita arahkan ke R1. Di R1 kita hubungkan ke positif multimeter 1. Lalu dihubungkan ke multimeter 2. Negatif multimeter 2 kita hubungkan ke resistor kedua. Dari positif multimeter ketiga kita hubungkan ke positif multimeter 2 yang terhubung dengan negatif multimeter 1. Lalu negatif multimeter 3 kita hubungkan ke resistor 3. Dari resistor 3 kita hubungkan ke sumber tegangan negatif. Lalu ini kita hubungkan ya. Dapat diketahui bahwasanya apabila garisnya di sini pendek berarti negatif, apabila garisnya panjang berarti positif. Lalu di sini kita masukkan ground di pojok rangkaian supaya dapat iran. Lalu kita run. Di sini dapat kita lihat di multimeter 1 arusnya sebesar 6,965 mA dan pada multimeter 2 sebesar 3,914 mA dan pada multimeter 3 arus sebesar 3,051 mA. Pada multimeter 1 ini menunjukkan arus yang masuk pada suatu rangkaian dan pada multimeter 2 dan multimeter 3 menunjukkan arus yang keluar pada rangkaian. Lalu saya akan menjelaskan mengenai percobaan ketiga yaitu hukum Kirchhoff untuk tegangan. Pada percobaan ketiga, di sini tetap menggunakan tegangan berupa DC power dan terdapat 3 resistor seperti percobaan pada sebelumnya. Tetapi resistor di sini dihubungkan secara seri dan tegangannya dihubungkan secara paralel. Mari kita buat rangkaiannya menggunakan aplikasi multisim. Sini kita klik untuk mencari DC power karena kita menggunakan DC power. Sini sumber tegangannya kita ubah menjadi 5 volt. Kita cari resistor. Sini adalah R1.
R2 dan R3. Untuk mengubah letaknya kita dapat menggunakan Ctrl R. Kita rubah dulu R1 nya menjadi 420 ohm dan R2 nya menjadi 530 ohm serta R3 nya menjadi 680 ohm. Lalu kita cari multimeter, kita letakkan di sini. Dan ini multimeter 2 nya. Dan ini multimeter 3 nya, kita letakkan di sini ya. Kita atur posisinya terlebih dahulu. Ya seperti ini. Lalu kita hubungkan dari sumber tegangannya menuju resistor. Kita hubungkan seperti ini. Dari multimeternya lalu kita letakkan ground, karena kalau tidak menggunakan ground tidak bisa di run. Lalu kita run. Di sini pada multimeter 1 menunjukkan tegangannya sebesar 1,288 volt dan pada multimeter 2 sebesar 1,626 volt dan pada multimeter 3 sebesar 2,086 volt. Pada rangkaian paralel nilai tegangan adalah sama dan pada rangkaian seri nilai arus adalah sama. Sekian penjelasan dari kelompok 3A. Atas kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga ilmunya dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.